Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan investasi. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Maria Cindy Marut dengan NIM 2020310023 dari program studi agribisnis. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir mata kuliah ekonomi manajerial. Baik, langsung saja. Yang pertama itu teknik capital budgeting. Definisi capital budgeting yang pertama, capital budgeting adalah keseluruhan proses dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana, jangka waktu pengambilan dan tersebut melebihi 1 tahun. Dan menurut Pangestu, capital budgeting adalah menilai rencana investasi yang akan kembali dalam jangka panjang. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana dan sumber dana lainnya yang dilakukan pada saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa yang akan datang. Yang kedua itu motif capital budgeting. Yang ketiga, jenis-jenis keputusan dalam capital budgeting. Yang keempat, proses capital budgeting. Yang pertama itu pembuatan proposal, yang kedua kajian dan analisis, yang ketiga implementasi, yang keempat tindak lanjut atau follow up. Yang kedua teknik capital budgeting, yaitu yang pertama average rate of return. Metode ini menggunakan dasar laba akuntansi sehingga angka yang dipergunakan adalah laba setelah pajak atau EAT yang dibandingkan dengan rata-rata investasi dengan rumus ARR sama dengan rata-rata atau EAT per rata-rata investasi dikali 100%. Yang kedua payback atau periode. Metode payback atau periode pada umumnya digunakan untuk mengevaluasi investasi yang diajukan. Payback periode adalah target waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengembalikan investasi awal yang diperhitungkan dari cash atau inflow. Yang ketiga itu net present value. Net present value adalah salah satu dari teknik capital budgeting yang mempertimbangkan nilai waktu uang yang paling banyak digunakan. Definisi atau perhitungan net present value NPV dilakukan sebagai berikut, yaitu NPV sama dengan present cash inflow dikurangi present value investasi. Yang kelima yaitu internal rate of return. Internal rate of return atau IRR didefinisikan sebagai tingkat discount atau bunga yang akan menyematkan present value cash inflow dengan jumlah inti dan investasi dari proyek yang sedang dinilai. Enggan perkataan lain, IRR adalah tingkat diskon yang akan menyebabkan NPV sama dengan 0 karena present value cash inflow pada tingkat diskon tersebut akan sama dengan intial investasi. Perusahaan menggunakan teknik IRR dalam mengevaluasi usulan proyek capital budgeting. Maka keputusan tentang diterima atau tidaknya proyek tersebut akan tergantung pada beberapa rate of return yang diperoleh dibandingkan dengan cost of capital yang digunakan sebagai diskon faktor dalam menentukan present value. Dari cash inflow yang diterima, kriteria penerimaan atau pengelolaan suatu usulan cash inflow ditentukan sebagai berikut. Unsur proyek investasi akan diterima apabila IRR lebih dari sama dengan cost of capital dan akan ditolak apabila IRR kurang dari cost of capital. Yang kedua, proyeksi cash flow dan risiko proyektif. Definisi proyeksi cash flow yaitu cash flow atau aliran kas merupakan sejumlah uang kas yang keluar dan yang masuk sebagai akibat dari aktivitas perusahaan. Dengan kata lain adalah aliran kas yang terdiri dari aliran masuk dalam perusahaan dan aliran kas keluar perusahaan serta jumlah saldonya setiap periode. Analisis arus kas atau cash flow adalah laporan yang disusun guna menunjukkan perubahan bertambahnya atau berkurangnya uang kas selama satu periode. Hal utama yang perlu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dan yang dimiliki, disimpan atau diinvestasikan. Secara sederhana, fungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi
likuiditas, yang kedua fungsi anti-inflasi, yang ketiga capital growth. Pemanfaatan proyeksi cash flow. Yang ketiga, klasifikasi kelompok cash flow. Yang pertama, aliran kas atau awal atau initial cash flow. Yang kedua, aliran kas operasional. Yang ketiga, aliran kas akhir. Yang kedua, prinsip-prinsip penyusunan cash flow. Prinsip tersebut diantaranya: yang pertama, pencatatan dilakukan pada saat uang tunai diterima, bukan pada saat penjualan terjadi. Yang kedua, pencatatan biaya-biaya yang dicatat pada saat uang tunai dikeluarkan, bukan pada saat biaya timbul. Yang langkah-langkah menyusun cash flow. Yang pertama, menentukan minimum kas. Yang kedua, menyusun estimasi penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, menyusun perkiraan kebutuhan dana dari hutang yang dibutuhkan untuk menutupi defisit kas dan menyebar kembali pinjaman dari pihak ketiga. Yang keempat, menyusun kembali keseluruhan penerimaan dan pengeluaran setelah adanya transaksi finansial dan budget kas yang final. Yang format umum cash flow. Yang pertama, bentuk format cash flow sangatlah bervariasi. Tidak ada satu bentuk baku yang dipakai secara umum. Walaupun demikian, apapun bentuk yang dipakai, format cash flow terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, saldo awal atau kas. Yang kedua, kas masuk atau penerimaan kas. Yang ketiga, total kas yang tersedia. Yang keempat, kas keluar atau pengeluaran kas. Dan yang terakhir, surplus atau defisit kas perusahaan. Yang resiko proyek. Risiko proyek adalah peristiwa tidak pasti yang bila terjadi akan memiliki efek positif ataupun efek negatif terhadap tujuan proyek, bisa berupa biaya, waktu, mutu, ruang lingkup, serta risiko mungkin memiliki satu atau lebih penyebab jika terjadi yang memiliki satu atau lebih dampak. Yang yaitu manajemen risiko proyek, yaitu manajemen proyek adalah sebuah proses sistematis untuk memesankan atau mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon risiko proyek. Yang proses manajemen risiko proyek. Yang pertama, perencanaan manajemen risiko. Yang kedua, identifikasi risiko. Dan yang ketiga, analisis risiko kualitatif. Dan yang keempat, analisis risiko kuantitatif. Yang kelima, perencanaan respon terhadap risiko. Dan yang terakhir, pengendalian dan monitoring risiko. Berikut contoh perhitungan IRR. Sebuah pabrik menginginkan nilai investasi sebesar Rp 12 juta cash flow yang dihasilkan pabrik tersebut Rp 20 juta selama 6 tahun. Estimasi pengembalian 13% dalam perhitungan diskonto NPF yang dihasilkan Rp 6.649.000 dengan diskon 12% serta NPF Rp 659.000 dengan diskon 5%. Jika dihitung menggunakan rumus IRR, diperoleh selisih diskon 12 kurang 10%, yakni 2%, yang dapat dihitung Rp 6.649.000 tambah Rp 659 sama dengan 7.308.000. Nilai IRR-nya adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 10% ditambah 659.000 dibagi dengan 7.308.000 dikali 2% sama dengan 10,18%. Dari perhitungan di atas dapat diketahui nilai IRR-nya 10,18%, yang artinya di bawah ekspektasi pengembalian sebanyak 13%. Kesimpulannya, investasi ini kurang menguntungkan dan tidak disarankan karena kurang dari biaya modal. Baik, itu saja hasil penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan mohon maaf dan sekian dan terima kasih.